Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Farel Reksa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2302110003. Jadi, video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Dan jurnal kali ini yang akan kita bahas dari salah satu mahasiswa dari Unsua Gati Cirebon yang membahas tentang kearifan lokal yang ada di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu dengan judul Tradisi Memitu. Kalau kalian ingin baca jurnalnya, aku taruh di deskripsi ya guys. Jadi, jurnal ini objeknya adalah memitu. Kalian tahu nggak sih, apa sih tradisi memitu itu? Pasti orang-orang asli Setu Patok tahu tradisi ini. Tradisi memitu adalah salah satu tradisi yang dijumpai pada masyarakat kota atau kabupaten Cirebon. Tradisi ini dalam istilah Jawa disebut mitoni. Kalau dalam konsep Geertz 1960, tradisi semacam ini dapat dikategorikan ke dalam istilah selamatan. Dari aspek kultur value orientation, menurut Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, dalam rangka sistem budaya dari setiap kebudayaan ada serangkaian konsep-konsep yang abstrak dan luas ruang lingkupnya, yang hidup dalam alam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang harus dianggap penting dan bernilai dalam hidup. Secara administratif, Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam wilayah pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Terletak di kawasan pantai utara Jawa, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat. Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Cirebon cukup strategis karena daerah ini merupakan kawasan jalur transportasi Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Masyarakat awam menyebutnya jalur Pantura. Pola perilaku sosial masyarakat Cirebon sangat kentara bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Hal ini berhubungan erat dengan sistem budaya keraton yang mempengaruhi kultur masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Memitu pada intinya merupakan acara selamatan, seperti halnya masyarakat lainnya. Tradisi ini dilakukan pada saat kandungan anak pertama memasuki usia 7 bulan. Istilah memitu itu sendiri berasal dari kata pitu yang artinya 7. Adapun tahapan-tahapan tradisi memitu yang dilakukan pada masyarakat Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut. Pertama, pada tempat yang telah disediakan sedemikian rupa oleh sesepuh, orang tua, kerabat, dan undangan, air untuk mandi diambil dari 7 sumur atau sumber air dicampur dalam satu bejana dan ditaburi bunga sebanyak 7 rupa. Pada waktu memandikan ibu yang hamil juga dipanjatkan doa-doa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang dilahirkan selama proses kelahiran berjalan dengan lancar dan selamat. Tata cara dalam memandikannya adalah seorang ibu hamil duduk di dalam sebuah bilik yang terbuat dari bambu yang di dalamnya sudah tersedia alat-alat untuk siraman. Alat yang digunakan seperti kendi yang berisi air, kembang 7 rupa, gayung, kemenyan, dan janur. Dalam prosesnya, ibu hamil dimandikan 7 kali siraman oleh paraji sebanyak 7 kali. Dari suaminya, orang tuanya 3 kali, dari orang lainnya hanya 1 kali. Dilanjutkan mengeringkan tubuh ibu hamil menggunakan kain 7 lapis yang dipakaikan oleh parajinya. Kain yang digunakan merupakan kain yang baru. Cara memakainya dengan cara lepas pasang sebanyak 7 kali menggunakan kain yang berbeda-beda. Tahap kedua, setelah memandikan ibu hamil selesai, kemudian ibu hamil tersebut memakai kain yang masih baru, biasanya kain batik. Untuk melanjutkan ke prosesi berikutnya, yaitu menaruh 2 kelapa gading dan di pangkuan sang ibu yang sedang hamil. Selanjutnya, sang suami duduk di bawah berhadapan dengan istri. Sang suami menggunakan sarung untuk menangkap kelapa nantinya. Prosesnya, pertama, kelapa gading dimasukkan oleh paraji ke dalam kain ibu.
yang nantinya kelapa tersebut akan melalui perut sang ibu hamil dan ditangkap oleh sang suami menggunakan sarung. Proses ini diulang sebanyak 7 kali. Hal ini bertujuan untuk proses persalinan berjalan dengan mudah. Ketiga, setelah proses kedua selesai, selanjutnya ibu yang sedang hamil didandani dengan menyisir rambut. Sang ibu juga memakai bedak agar terlihat cantik. Pada saat itu, perut ibu hamil dioleskan minyak kelapa. Selanjutnya, sang suami membawa lari kendi yang berisi air dan bunga untuk dipecahkan di tengah-tengah perempatan atau pertigaan jalan. Setelah prosesi tersebut selesai, maka bilik tempat mandi tadi dengan beramai-ramai dirobohkan. Dilanjutkan dengan saweran atau menaburkan uang receh kepada para pengunjung. Keempat, sodakoh rujua. Sang istri yang sudah didandani oleh keluarga akan bersiap-siap untuk mengikuti proses ritual terakhir, yaitu berjualan rujak. Ini adalah proses yang paling inti pada ritual 7 bulanan di desa Setu Patok, di mana sang istri berjualan rujak dan yang membeli adalah warga sekitar atau sanak saudara. Akhirnya, semua proses ritual 7 bulanan selesai. Inti utama dari keseluruhan proses 7 bulanan ini adalah pada saat ibu hamil menjual rujak, karena dapat menunjukkan derajat sebuah keluarga dan berharap kelak sang anak akan mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Kelima, malam pengajian. Pada malam harinya, diadakan pengajian yang akan dihadiri warga sekitar. Dalam pengajian ini, semua orang yang datang akan membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama yang dipimpin oleh pemuka agama di daerah tersebut. Pada waktu dalam pengajian, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat-surat Al-Quran yang dibacakan dalam pengajian tersebut adalah surat Luqman, Al-Waqiah, Yusuf, An-Nisa, Maryam, dan terakhir adalah surat Yasin yang bertujuan untuk keselamatan ibu dan bayi pada saat persalinan dan harapan kelak bayi tersebut akan soleh dan soleha. Terakhir kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tradisi adat Jawa Memitu atau Tingkeban atau Mitoni merupakan bagian dari budi pekerti Jawa yang memiliki makna filosofis dalam kehidupan. Tradisi ini memang merupakan akulturasi budaya lokal dengan Islam. Pertama, nilai religi. Sebagaimana hasil penelitian penulis, tradisi ini walaupun tidak diajarkan dalam Islam, namun di dalamnya ada muatan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan melalui laku suci atau proses penyucian diri dari berbagai kotoran dan noda dosa yang selama ini telah dilakukan. Dari aspek religius menunjukkan adanya suatu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat diharapkan dengan meningkatkan iman dan takwa seorang. Nilai lain adalah bahwa tradisi ini memiliki unsur dakwah selama dalam penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Karena pada umumnya seremonial dari tradisi ini dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang pada umumnya berkedudukan sebagai ustadz atau ustazah atau kiai. Kedua, nilai psikologis dan kesehatan, di mana masa-masa emosi dan aspek psikis yang labil dan kritis karena menghadapi pengalaman yang pertama yang mempertaruhkan jiwa dan raga baik ibu maupun anaknya. Melalui tradisi ini dapat menumbuhkan ketenangan batin dan spirit untuk menghadapi persalinan yang penuh dengan risiko. Ketiga, nilai sosial budaya. Dalam tradisi ini terkandung nilai-nilai filosofis dalam kehidupan, antara lain melestarikan tradisi leluhur dalam rangka memohon keselamatan. Hal ini tentunya memiliki nilai yang istimewa karena melestarikan budaya yang baik merupakan kekayaan khazanah dalam kehidupan. Mitologi bisa pula berperan sebagai media pendidikan agar masyarakat memiliki identitas dan jati dirinya. Keempat, tradisi Memitu memiliki fungsi latensi,
menjaga keseimbangan sosial, integritas sosial, dan melestarikan nilai-nilai gotong royong. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom pada tradisi memitu meliputi nilai religius, psikologi kesehatan, nilai sosial, dan nilai budaya. Itu saja review Junar dari saya. Bila ada salah penyampaian, bisa komen di bawah. Terima kasih semuanya. Saya Farel pamit undur diri. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.